Ini kan maksud gue gini, berarti UKM kalau mau naik kelas itu ya sudah, apa yang lu bisa, apa yang lu mampu bikin aja terus. Meskipun semuanya formatnya UKM. Enggak gitu juga Nggak gitu sebenarnya. Kalau gue kan kecelakaan. Ngopi. Ngobrol inspirasi. Ya, balik lagi nih di Ngopi. Ngobrol inspirasi. Masih bersama gue Farlo dan Saya Bang Ipul. nah, ini kita di sini lagi di rumah. Di rumah Bang Ipul. Banyak tanaman. Emang hobi juga tanaman. Gue dari kemarin sempet pengen bukan mau berdebat, tapi menyamakan frekuensi aja. Kemarin di konten pertama kita sempat bicara tentang UKM, sedangkan gue sendiri adalah orang yang bidang gue adalah branding, marketing, dan agensi, produk seperti production house gitu. Makanya gue penasaran gini, sebenarnya apakah apa yang disebut UKM, terus habis itu UKM itu bisa naik kelas sampai kayak gimana sih? Pertama yang UKM dulu deh. UKM apa? Pengertian realnya UKM tuh yang kayak gimana? Gue pengen tahu. UKM adalah sebenarnya kalau kita ambil dari makna dasarnya, dia adalah pelaku ekonomi yang orientasinya ketahanan ekonomi keluarga, itu dulu. Oke, untuk ketahanan ekonomi keluarga. Oke. Misal membantu suami dalam segi pendapatan. Oke. Dia jualan warung, Oke. lontong, warung rokok, dia jual nasi uduk, dia jual pecel lele, dia jual masakan mateng, dia jual minuman botol, dia jual asinan, dia bikin tas atau kerajinan craft gitu kan. Iya, itu dia masuk UKM. Bentar dah, UKM itu singkatannya bukan dari usaha kecil menengah, Usaha kecil mikro. usaha kecil mikro. Itu Iya. benar-benar di bawah Iya, kecil mungkin itu ya. mikro. Usaha mikro. Jadi usaha mikro yang memang sebenarnya dari segi perkembangannya atau segi pertumbuhannya masih butuh bantuan pemerintah, baik pemerintah kota, provinsi atau pemerintah pusat. Gitu. Dan gini, UKM itu nggak mesti brand. Dia harus punya brand. Nggak mesti. Karena tadi kayak nasi uduk, warung toko kelontong itu UKM ya? UKM, tapi ketika dia sudah mulai terkenal, misalnya gini, ada di tempat saya tuh, tempat gue tuh namanya nasi uduk Uti Imut. Oke. Berawal dari rumah biasa, kemudian dia coba-coba naik GoFood segala macem, gitu kan, dia terkenal. Nah, kemudian, dia kan butuh informasi, butuh pengetahuan, apalagi nih yang kurang, apalagi yang standarnya kuliner, standar kesehatannya, dari higienitasnya, kemudian kemasan yang baiknya seperti apa, kan gitu. Gitu kan nggak semua orang paham kemasan tuh yang bagus apa. Ada plastik macam-macam, ada PP, ada PET, ada HDPE segala macam. Ketika salah ambil kemasan, akhirnya berakibat apa? Makanan teracun, tercemar oleh kemasan tersebut. Ya. Nah, disitulah peran pemerintah bermain. Jadi mereka tidak sasar yang berbentuk CV, berbentuk PT, karena dianggap sudah, kalau CV kan sama PT syaratnya ada tenaga ahli yang sudah ahli di bidang itu, yang sudah tahu aturan-aturan perundang-undangan segala macam. Tapi kalau UKM karena berawal dari ketahanan ekonomi keluarga, inisiatif, ikhtiar dia untuk mengangkat ekonomi keluarga melalui produk-produknya dia, atau buka warung kelontong, produk-produk pabrik masuk ke warungnya dia jual kembali. Nah, kalau yang warung kelontong itu kan dia nggak butuh pembinaan seperti itu. Yang dia butuh pembinaan cuman satu tera timbangan ke BMG, ya kan. Kemudian dia mungkin dibina sama Dinkes tentang masalah kadaluarsa, hati-hati terima barang. Jangan sampai menerima yang kadaluarsa dan menjual yang kadaluarsa. Seperti itu. Tapi kalau yang bukan berbentuk barang, berbentuk produk kayak asinan, kemudian nasi uduk, gudeg segala macam, dia butuh dari segi pengolahan. Iya. Pengolahan yang baik seperti apa? Ya, jadi sebenarnya UKM gini, kalau tadi yang lu sebut, terus gue juga ngelihat apa yang sering lu bicarakan, UKM tuh hubungannya pasti sama makanan, sama
sama apa namanya, sama kulineran sebenarnya. Jasa masuk, bengkel tapi. Nah, itu yang gua tahu. Bengkel-bengkel kecil, misalnya bengkel sepeda, motor. Apa aja sih kecil. ininya? Yang umum apa aja sih yang disebut UKM tuh selain bidang tadi makanan, makanan dan minuman gitu. Terus apa Jasa, lagi? penjahit. Jasa, penjahit, Ini kan bengkel mikro itu. dia, Oh, mikro dia masuknya. Oke. Kayak kalau bisa kita lihat bengkel-bengkel pinggir jalan kan sebenarnya nggak standar bengkel resmi gitu kan. Iya, Ya, karena iya. dia sendiri gitu loh. Iya. Kadang-kadang banyak peralatan yang diakal-akalin gitu kan. Karena memang mereka tidak. Nah, itu yang butuh bantuan pemerintah, butuh pengadaan alatnya, butuh pembinaan, butuh namanya customer satisfaction seperti apa. Itu kayak gitu-gitu. Oh, nah terus gini, emang ada orang yang pengen gue mau bikin UKM. Kan yang ada kan gini. Gue punya gue jago ngedesain nih, gue pengen bikin brand kaos itu. Ada orang yang berpikir gitu. Jadi dia nggak ngerti formatnya harus apa gitu. Apakah bisa terus setelah dia jadi UKM, terus dia naik kelas, udah bukan UKM lagi gitu. Dia udah tidak bisa. Ketika sudah berbadan hukum sudah bukan UKM. Ketika berbadan hukum sudah bukan UKM. Kenapa harus gini? Apa ininya? Apa mandatorinya? Kapan harus berbadan hukum? Maksud gue itu. Ketika gimana? Ketika kita dihadapkan oleh klien yang memang mengharuskan usaha kita berbadan hukum mau nggak mau. Contoh misalnya kaosnya mau dipakai sama misalnya salah satu klub bola. Oke. Itu kan salah satu branding klub bola atau juga sebagai ambasador sampingannya sebuah produk rokok atau apa. Dia mau nggak mau kan harus berbadan usaha. Kalau kayak distro gitu? Kayak distro nggak perlu. UKM ya? Masih bisa UKM? Masih UKM, karena nggak semua distro kan bikin sendiri. Iya. Dia sebagai pengecer, penjual gitu loh. Sama aja kayak tukang ketoprak. Sama sebenarnya. Tapi ketika dia belum berbadan hukum, dia masih semuanya mandiri. Ya, mungkin bantuan pemerintah di bidang pemasaran. Iya. Tapi tergantung juga yang dilihat dulu, yang dijual itu brand yang branded nggak? Yang sudah berbadan hukum nggak? Kayak misalnya contoh beberapa branded yang terkenal dari Bandung itu kan. Ya. Itu berarti sudah tidak perlu bantuan pemerintah. Iya. Nah, berarti kalau skalanya UKM penjualan, ngomong penjualan nih. UKM itu nggak bisa penjualannya yang sampai yang gede banget dong. Ketika dia sampai gede banget, maka dia udah bukan UKM dong, atau gimana? Bukan itu parameternya. Parameternya adalah ketika dia harus berbadan usaha. Kewajiban berbadan usaha. Misalnya gini nih, contoh ada perusahaan besar. Oke, gue mau invest di usaha keripik lo nih. Oh, oke. Kan nggak bisa personal sama badan usaha bikin MOU. Iya. Nggak bisa. Iya. Nggak mau head to headnya CV ketemu PT atau PT ketemu PT head to headnya kan gitu. Atau misalnya gini ya, misalnya gue punya UKM, aku pengen ini jadi lebih gede lagi nih, pemasarannya lebih gede, dari brandingnya lebih gede, pengen lebih kemana-mana. Terus gue butuh investor. Nah terus datang orang investor, terus investornya menyaratkan misalkan investornya personal apa perusahaan? Ya kan ada juga personal yang misalkan dia menyaratkan, gue nggak mau ini cuma urusan personal, gue mau ini jadi CV di mana gue pemegang sahamnya. Misalkan investornya mau kayak gitu, Ya, berarti kan mau meninggalkan UKM itu. Berarti CV itu udah nggak bisa disebut UKM? Nggak bisa. CV itu nggak bisa disebut UKM berarti. CV. Oh, oke. Karena kan nilai modalnya pasti di atas 50 juta. Iya. Secara hukum iya. Kalau UKM kan di bawah 50 juta. Iya. Itu aja. Kita lihat di modal dasarnya aja. Kan? Berarti gini dong, istilahnya jangan juga dong bercita-cita pengen jadi UKM. Harus bercita-cita lebih gede lagi atau gimana? Ya bercita-cita. Mau sukses, orang mau sukses nih. Enggak. Ranah UKM ataupun bukan UKM itu bukan ranah cita-cita sebenarnya. UKM dan bukan UKM sebenarnya cuma jalan. Oke, format kali ya. Formatnya gini, ketika UKM. kita belum berdaya, ya kan? Kemudian kita belum berdaya nih dalam kita nggak paham cara bikin produk yang standarnya kesehatan seperti apa, dapur produksi standar kesehatan seperti apa, gitu kan? Mau nggak mau kan kita harus bergantung kepada pemerintah. Betul.
Nah, yang bisa digantungin atau yang bisa dianggarin sama pemerintah ya UKM, bukannya CV. CV karena di atas modal 50 juta. Karena salah satu syarat CV kan adalah tenaga ahli. Ada tenaga ahli. Nah, ya udah tenaga ahli lo yang tanggung jawab. Iya. Kecuali ketika CV pengen bikin PIRT. Bisa. CV bisa. Jadi PIRT itu bukan hanya UKM. Kalau makanan, gue pengen franchise nih. Dia udah harus bukan UKM dong. Standarnya kalau kita ke standar franchise-nya harus badan usaha. Badan usaha berarti Iya. udah nggak bisa. Karena masuk badan UKM. hukum iya. Berarti UKM itu ranahnya bukan cita-cita, jadi bukan Jalan, prosesnya. Dia hanya proses. Dan gini ya, ketika kita masih jadi UKM, ya kita Kan perlu gini, ada UKM mandiri, ada UKM binaan. Jangan salah. UKM mandiri, UKM binaan. UKM mandiri kayak Ya seperti yang ente waktu di episode lalu, buat apaan kau bikin NIB? Kan kau bisa jalan sendiri, itu UKM mandiri. Dia oke. tidak akan tergantung sama pemerintah. Oke. Tapi ketika dia akan bikin PIRT, dia akan tergantung sama pemerintah. PRT apa panjangannya? Produksi industri rumah tangga. Produksi industri rumah tangga. Oke. SPIRT sebenarnya, Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga. Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga. Oke. Nah, itu haruslah pemerintah, karena yang lain pemerintah. Ya, Mau nggak mau nyentuh lagi ke NIB, nyentuh NIB lagi yang ke pertama, UMK. ya. Nah, kalau Oke. itu kalau dia UKM. Kalau dia CV, nyentuh lagi ke aktenya mana, domisilinya mana, siupnya mana, kan gitu. Nah, barulah dia ke Dinkes untuk ikut apa? Ikut pelatihan penyaluran keamanan pangan. CV maupun PT maupun UKM dia harus punya sertifikat PKP sebagai pemilik atau sebagai penanggung jawab. Misalnya gue karyawannya PT Indotruck misalnya, bergerak di bidang makanan ciki. Ya. Gue ditunjuk sama direksi sebagai penanggung jawab. Menanggung jawab dalam pengurusan PIRT atau izin edar MD atau BPOM. Nah, gue harus ikut PKP. Nah, di situ sertifikat PKP apa? Penyuluhan keamanan pangan. Karena PKP itu bisa pengusaha kena pajak. Kemarin ngurus itu. Kalau Dinkes itu kan PKP penyuluhan keamanan pangan. Jadi PKP itu bisa pemilik perusahaan, bisa penanggung jawab. Penanggung jawab artinya yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggung jawab untuk pelaksanaan PIRT ataupun izin edar. Oke. Nah, kalau gue sebagai karyawan, gue akan di situ sertifikatnya sebagai penanggung jawab. Gitu. Jadi kalau gue ambil ini gini lah ya. Kalau UKM itu gini. Pertama kita range-nya rumah tangga. Kalau rumah tangga berarti penjualannya mungkin ke sekitar dulu tuh. Iya. Nah, untuk naik kelas, meskipun tetap UKM, untuk naik kelas, setidaknya lu harus ikut komunitas, ikut ini biar semakin banyak yang kenal sama produk UKM itu. Berarti arahnya naik kelas itu ya sering-seringlah nyebur untuk ikut komunitas, seringlah berinteraksi sama pelaku UKM yang lainnya. Sedangkan kan kalau orang bisnis gitu ya, orang bisnismen itu kan begitu masuk ke sebuah komunitas di mana ada brandnya yang sejenis, setipe, ini jiwa kompetisinya kan, wah, gue sama dia, jangan saling bantu dong atau gimana ini? Itu gimana tuh? Lo sebagai pembina UKM? Ya kalau gue kan pembina UKM, nyaman pembina UKM skala kecil ya, yang dimana produknya memang ada beberapa yang sama. Ya di situ sih sebenarnya tergantung kekuatan dari modalnya juga si pelaku dalam hal branding. Kalau gue ngeliat lu kan gini bang, lu UKM, tapi gue ngelihatnya lu adalah UKM yang udah naik kelas. Kenapa? Karena lu selain dia punya produk kopi tugu, ada frozen food, lu main tanaman juga. Ini kan maksud gue gini, berarti UKM kalau mau naik kelas itu ya sudah, apa yang lu bisa, apa yang lu mampu bikin aja terus. Meskipun semuanya formatnya UKM. Enggak gitu juga sebenarnya. Kalau gue kan kecelakaan. Ketika 2014 gue mulai bikin usaha warung ngopi Bang Ipul. Ipul. Ntar gue potong dulu, warung ngopi Bang Ipul itu sempat populer di kawasan Srengseng Sawah Depok. Itu mahasiswa kumpul di situ. Gua sama dia kan kenal di komunitas mobil. Komunitas mobil kita DGCI, komunitas Datsun. Itu juga sering buat tempat nongkrong, gila rame banget.
Ntar gue mau nanya-nanya dia kenapa dilepas, tapi ntar ya jangan sini. Itu kisah pilu itu. Jadi ketika gue lepas dari situ, gue handling sebuah kafe Oh iya, dia juga pernah jadi konsultan kafe di BTN. sebuah bilangan, ya di BTN, oke boleh disebut ya. Harmoni Di Harmoni. Itu gue langsung mandang dia, wih gila nih orang sukses gitu. Nah, sampai lu bisa jadi konsultan sebuah kafe, gue pernah datang mampir ke tempat lu kafe di gedung tinggi di lokasi Harmoni, istilahnya di gedung BTN saat itu lu tiap hari di situ tuh kan keren banget gitu loh. Sedangkan lu bicaranya tuh kan UKM itu kan orang jadinya kan kalau misalnya lihat gimana ya biar bisa kayak dia tuh gitu loh. UKM itu gimana ya? Sebenarnya sih gue kenal UKM itu kan ketika setelah pasca di kafe. Kemudian gue ngelihat bahwa banyak produk kopi teman-teman gue yang belum PIRT. Ya, ada yang sudah PIRT gitu kan. Ya disitulah bertanya bagaimana cara mendapatkan itu. Cara mendapatkan PIRT itu. PIRT. Cobalah cari referensi segala macam, ketemu namanya komunitas UKM. Waktu itu masih ada di tingkat kecamatan di rumah gue. Masuk situ juga waktu itu dulu juga agak steril ya, misalnya bikin SKU dulu, bikin ini dulu gitu kan. Gitu ya. Ya karena kan memang mungkin si koordinator di UKM itu pengen bahwa lu serius, ber-UKM itu serius, gitu kan. Itu kan triggernya di situ. Nah, berangkat lagi kembali ke masalah komunitas kemarin itu ya sebenarnya kan ajang aktualisasi diri gua. Komunitas ajang aktualisasi diri. Ajang aktualisasi diri, di mana lu bisa memperformance diri lu, bisa mengkarakter building lu, dan bisa menjadi cerminan lu posisinya di mana sih? Apa lu sebagai leader atau follower? Oke. Berarti di situ ikut komunitas itu istilahnya bukan cuman kan biasanya kan orang kan brand gua nih biar ini ikut komunitas nih, brand gue ikut komunitas nih. Ternyata di komunitas tuh yang lo maksud adalah kitanya itu personal skill, performance kitanya, pemikiran kita, wawasan kita itu bisa menentukan akan seberapa istilahnya gini lah. Orang ini orang wawasannya luas nih. Ini orang ngerti ini nih, ngerti ini nih. Sehingga banyak didengar omongannya. Ya kan tergantung karakternya orang tersebut. Kadang ada yang masuk komunitas hanya ngambil keuntungannya aja. Nah, itu tuh. Ya kan? Itu tuh. Hanya mengambil itu yang mesti diperhatiin maksud mengambil manfaatnya saja tanpa memberi kontribusi berarti bagi komunitas, malah ngerecokin Betul, padahal memberi kontribusi itu untuk aktualisasi diri juga bermanfaat gitu loh. Ya, betul. Tapi efek kan intinya niatnya awalnya ingin berkontribusi. Bonus aja. Ya karena terus terang kayak di komunitas mobil yang kita ikutin juga gitu, gue di DGC juga ya itu nggak ada sih namanya awal niatnya tuh terus bikin web minta bayaran atau gimana ya nggak ada ya. Jalan gitu aja. Nah ini menurut gue kurang webnya, terus gue bisa ya udah gue bikinin aja gitu. Seperti itu. Tapi percaya atau enggak bahwa gue sendiri sejak jadi perusahaan ya. Akhirnya kan teman-teman DGCI kenal, iya, gitu kan? Dia bisa yang begini nih, dia bisa yang begini nih. Situ aja. Dia bidangnya ini nih. Iya, itu. Kayak gitu sebenarnya kan itu bonus aja sebenarnya kan gitu kan. Bonus kan. Tapi kan nawaitunya dulu nawaitu di komunitas apa? Seperti waktu komunitas itu belum terbentuk kan masih belum bulat tuh kan, masih peyang-peyang segala macam kan. Akhirnya gue terpanggil, ini kok begini-begini nggak jadi sih nih. Masa anggaran dasar anggaran rumah tangganya nggak jadi ribet amat gue pikir gitu kan. Kemudian juga di struktural hierarki organisasi kok nggak sesuai dengan aturan. Iya. Gitu kan. Nah, makanya akhirnya gue terpanggil dan masuk untuk benahin gitu kan. Dan secara tidak sengaja akhirnya kan jadi sekjen yang kedua. Iya. Sekjen kedua loh. Iya. Sebenarnya kalau sebutan sekjen itu yang pertama. Karena kan lu namanya secara resminya. Iya. Lu ada mother chapter, ada vice president lah, apalah, ada POD lah segala macam yang sebenarnya tidak
terkonsep kalau kita bikin akte itu nggak bisa diaktualisasikan gitu. Iya. Secara sebutan, secara tradisi asik. Secara Tapi untuk uniknya. untuk legalitas nggak bisa. Gitu. Kalau yang di UKM, lu dikenal sebagai siapa, sebagai apa, kenapa orang begitu trust sama omongan lu? Gini nih. Kenapa lu diikutin? Gue masuk UKM 2019, kemudian koordinator UKM tingkat kecamatan itu berharap pelaksana sih sebenarnya pelaksana di tingkat kelurahan itu kalau bisa seseorang yang bisa ngayomin, kemudian bisa punya pemikiran yang bisa membentuk organisasi ini jalan. Karena kan yang sebelumnya kan perempuan. Kalau kita bicara perempuan kan terbatas sama lingkungan rumah tangga. Aktualisasi dirinya kan terbatas sama aturan-aturan suami segala macam. Iya, oke. Gitu kan. Ya akhirnya terpilihlah gue di tingkat kelurahan waktu itu kan, sampai sekarang masih. Kemudian juga gue, ya kalau milih gue, konsekuensinya ini loh, gue orangnya tegas. Iya. Nggak pandang bulu gitu. Jadi ketika nggak bisa ya nggak bisa, kita bisa gitu kan. Nah kemudian gue coba bagaimana dan anggota komunitas gue itu juga adalah anggota komunitas lain yang di luar pemerintahan ya. Akhirnya kan ini jadi tantangan buat gue. Tantangan bagaimana kita bisa guyup di komunitas tingkat kelurahan dulu nih. Istilahnya kan gini berarti kan. Kalau bicara apa yang lu lakuin ketika terus kok banyak yang mau ikut lu bikin komunitas ini, berarti kan lu punya pemikiran dong di situ. Iya. Dan pemikiran lu suarakan dong. Ya karena orang yang merasa cocok, orang banyak merasa cocok dengan pemikiran lu sehingga mereka ngikut. Ya. Karena kan selama ini teman-teman merasakan ketika kita mengharapkan bantuan dari pemerintah, baik informasi pelatihan, itu seringnya nggak nyampe, gitu kan. Ya yang gue bilang seperti awal-awal mungkin pernah gue bicarain ya tentang masalah kita belum punya payung hukum di stakeholder tingkat bawah. Gitu. Stakeholder. Jadi kita itu bukanlah setara dengan Karang Taruna, tidak setara dengan LPM, tidak setara dengan PKK. Kita orang yang nggak jelas antah berantah yang tiba-tiba ada program dari DKUM ke kelurahan untuk pelaksanaan UKM. Gitu. Kan ada Kementerian Industri Kreatif. UMKM kan harus ada nggak payung hukumnya? Pembentukan stakeholder di bawah kan birokrasi. Nggak ada. Yang ada kan Karang Taruna, LPM, PKK. Nah kalau PKK kan dia jabatan ibu-ibu lah. Bukan ibu-ibu, dia jabatan pendamping seorang pemimpin wilayah. Iya. Bu Lurah itu pasti ketua PKK. Nah kalau nggak ada payung hukumnya terus gimana? Penyebarannya, penyalurannya? Nah ini sebetulnya masalahnya di sini. Kenapa akhirnya terjadi disinformasi di bawah? Sedangkan UKM itu kan kita geraknya di bidang ekonomi, ekonomi. Iya. Nah itu ekonomi kalau di tingkat kelurahan itu ada namanya ekonomi dan pembangunan, kasih kepala seksi ekonomi dan pembangunan. Ya sebenarnya UKM itu harusnya di bawah. Harusnya di situ. Di bawah Ekbang, gitu kan. Tapi kita nggak punya payung hukum, kita di bawah PKK Pokja 2 secara tidak langsung. Nah, sedangkan PKK itu di bawah kasih kesejahteraan masyarakat. Itu secara tidak langsung pun nggak ada payung hukumnya? Nggak ada. Makanya akan terjadi disinformasi terus. Jadi ada program pemerintah DKUM ataupun kementerian masuk ke kelurahan, bias. Ya karena kalau itu digabungkan dengan lembaga-lembaga lain yang bukan konteksnya ke ekonomi, sasaran UKM-nya nggak di situ, nggak bakal masuk. Iya. Nggak bakal masuk. Jadi jangan kita bicara naik kelas, dan jangan bicara pertumbuhan ekonomi, jangan bicara pertumbuhan UKM gitu loh. Ketika UKM sendiri tidak punya stakeholder di tingkat bawah. Enggak, gitu. ini perlu tahu loh. Bukan pemerintah doang ya. Artinya lu semua yang nonton, kalau lu sekarang tahu nih ya dari Bang Ipul, ya sama-sama lah menyuarakan ini gitu maksud gua. Kalau UKM aja payung hukumnya nggak ada, penyalurannya itu yang gue bingung. Bagaimana bisa tepat sasaran, sedangkan bukan pelaku yang ada di situ. Dananya ada, peruntukannya ada, programnya ada. tapi lembaga hukumnya nggak ada.
Tapi ini payung nyambung hukumnya kemana? nggak ada. Payungnya itu loh. Payung hukum kita sebagai UKM yang berhak, yang mempunyai hak untuk mengelola anggaran itu atau mendapat anggaran itu nggak ada. Mau ngapain? Ya kita hanya sebagai apa ya sih bisa Kayak dibilang topeng charity aja. enggak domba-domba yang hilang dikumpulin gitu kan, habis kasih makan segala macam, vitamin, suntik segala macam dah. Ya, kalau payung hukumnya aja belum ada, nggak bisa begini dong. Step jalannya Iya. naik terus. Iya, bias, pokoknya semua serba bias. Makanya kan gua harap after pilkada siapapun pemimpinnya next, dia sudah punya konsep bahwa bentuklah payung hukum untuk UKM. Sekarang kan yang diandelin kan pembina UKM. Pembina UKM tingkat kecamatan, bukan tingkat kelurahan loh. Oke. Lah bagaimana mau bina di 1 orang, 2 orang, 3 orang lah taruh misalnya. Oke. Itu kan agak kasihan juga dan sedangkan dia juga harus ngurusin bisnisnya dia. Iya. Gimana? Jadi sekarang gini, kalau ngeliatnya, kalau bicara naik kelas, ya akhirnya ngandelin ya gimana lu dah sebagai orang dah. Makanya kan Padahal di situ itu ada banyak kesempatan untuk naik kelas ya dari pendanaan itu. Iya, makanya kan itu akhirnya gue menjawab keresahan gue dengan bikin komunitas sendiri. Bukan sebagai penyaing tapi penyeimbang. Dapat Apanya? ya bantuan itu nyampe. Ya kan baru memulai. Kalau Baru tidak, mulai terus udah gitu lu mau dibawahi oleh siapa? Bingung akhirnya. enggak, gue tidak akan bingung. Oke. Ketika kita menjadi sebuah lembaga mandiri yang berbadan hukum, Lu mau sampai bikin ini berbadan hukum? ya karena kan semua serapan anggaran pemerintah ataupun anggaran swasta BUMN maupun BUMD butuh badan hukum dalam untuk penerimaan anggaran. Ya, oke. Sebagai apa ini berarti? Sebagai Kumpulan? Iya, komunitas. Udah gitu doang. Ya karena adanya itu sih. Ya kan balik lagi nanti kan entah berupa yayasan atau berupa asosiasi atau berupa kumpulan. Kan ada tuh. Iya. Ada badan hukum perkumpulan kan, gitu kan. Seperti yang kita bikin di klub mobil kan gitu kan. Ya itu seperti itu formatnya. Gitu. Yang jelas bagaimana anggota gue itu bisa merasakan manfaatnya, bisa mendapatkan bantuan dan bisa scale up. Iya. Kan kalau kita scale up dari bantuan pemerintah kan rebutan, Bos. Iya. Rebutan. Banyak faktornya. Faktor X-nya banyak banget. X itu banyak banget Faktor itu. kepentingan organisasi, Hmm. partaian, jaringan kan itu kan. Makanya kan sebenarnya syarat mutlak yang keanggotaan gue itu adalah non partai dan non partisan partai. Wih. Karena gue nggak mau lembaga gue ini ditumpangin oleh kepentingan partai. Karena gue menjadi mitra pemerintah, gitu kan. Mau menjadi mitra pemerintah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintah. Minimal gue bisa bantu. Ini loh Bu, ada yang ini. Ada yang ini Gua yang butuh tuh ini. Butuh yang seperti apa? Gue cariin. Gitu loh. Ini loh Bu, butuhnya ini, orang-orangnya ini, lokasinya ini. Ini enak jadi mitra pemerintah. Ya gini ya, Nah sekarang kan mungkin dari situ barulah yang kita bicara masalah di digital branding, iya baru bisa ke segala situ. macam itu kan baru kita bicara ke situ. Nah di situ kan karena itu perlu biaya. Nah perlu biaya. Nanti gua nggak bakal bikin pelatihan. Iya. Enggak, gue nggak bikin pelatihan digital branding, bro. Tapi akan gue gandeng agensi, gitu kan. Iya. Oke, bos. Budget gue segini. Ini yang udah gue kurasi nih produk anggota gue ada misalnya ada 6 produk. Iya. Oke. Iya. Lu kasih tips and trick, kemudian mungkin dari situ bisa eksekusi bagaimana untuk biar dia bisa dikenal di. Jadi UKM itu biarkan ke product development terus. Ya. Sampai menghasilkan produk yang benar-benar kualitas. Tuh. Jadi digital branding kita serahin orang lain biar anggota gue fokus di produk dan kualitas. Nah, ini gue ngambil kesimpulan lagi, balik lagi ke UKM naik kelas, terus ikut komunitas. Ya, lu adalah orang yang ingin menyuarakan itu,
dan lu memang suarakan orang yang merasa wah gue terwakili dengan orang ini. Nah disitulah mereka akhirnya melihat. Padahal lu tidak apa ya, tidak punya niat untuk wah ntar gue akan ngambil profit dari sini bisa nih. Gue akan ambil profit. Enggak, bukan ambil profit dari komunitasnya maksudnya. Akan ambil profit. Bagaimana? Ya kan gue butuh pengembangan kantor segala macem. Yo iya, artinya gini, untuk komunitas kan. Untuk pribadi. Maksudnya belum itu. Ambil profit untuk komunitas, balik lagi ke situ Ya, perputarannya. insya Allah bisa istiqomah. Semua harus lakukan itu. Bisa mandiri kan gitu kan. Kan mungkin pada saat prosesnya kan produk gue juga ikut. Nah, di situ maksud gue. Jadi nanti kan yang ngurasi kan juga bukan gue. Gue minta orang lain independen untuk ngurasi produk anggota gue. Nggak melulu produknya yang diangkat. Wah, kita produk mulu. Tapi artinya ada sisi lain dari kita yang bisa kita tuangkan di situ. Baik itu tadi dari lu informasi-informasi yang belum tersampaikan, wawasan-wawasan lu, pemikiran lu itu, keberanian. Ini nggak banyak orang punya, soalnya keberanian lu menyuarakan itu. Artinya kesimpulannya adalah ya join lah, gabunglah ke komunitas. Gue bukan mau promosi komunitasnya Bang Ipul, tapi gini, ya lu kan nggak semuanya ada di Depok. Di sana mungkin mau membentuk komunitas lain di kotanya masing-masing gitu ya kan? Bikin lah. Untuk begini biar UKM itu anggaran-anggaran untuk UKM itu terserap dengan baik dan sasarannya itu tepat gitu loh. Betul. Paling tidak lu punya tujuan itu. Artinya di sini naik kelas itu pemikiran kita yang harus diperluas, wawasan kita yang harus diperluas, terus networkingnya ketika udah ada komunitas atau apa, kita masuk di network itu dan jadilah orang yang bermanfaat di situ. Dan satu, ketika kita bergerak di bidang ekonomi, ya jangan tunjukkan ke halayak umum kita berpihak pada salah satu sistem politik. Wah, ini penting ini. Ya, kita jangan menunjukkan bahwa kita berafiliasi dengan si A, si B, si C, gitu kan. Bahaya, ngeri. Karena kita sebagai pelaku ekonomi adalah salah satu faktor atau unsur pendukung kegiatan ekonomi pemerintahan. Iya. Siapapun pemerintahnya. Siapapun itu, betul. Gitu loh. Jadi tempatkanlah diri kita sebagai pelaku UKM atau pelaku ekonomi yang berada di semua lini. Iya, setuju itu. Jangan sampai nih anggota UKM jadi kuda atau sapi perah. Iya. Sapi perah. Betul. Para calo politik. Iya, bener. Itu lu mesti gitu. Lu mesti bener-bener masuk itu ke pemikiran. Iya, maksudnya tentukan sikap politik lu di kotak suara. Di tempatnya. Iya. Ya kalau kecuali lu memang mau jadi politikus ya udah nyebur. Akan sekalian gitu. Nah, sekalian, nyebur iya betul. Sekalian. Nyebur sekalian. Tapi kalau lu masih punya brand, ingin bangun brand lu, ingin bangun produk brand, lu, hati-hati. Harus ngebangun jaringan gitu kan. Kan jaringan itu nggak cuma satu benang. Banyak benang. Makanya hati-hati gitu kan. Iya, politik itu euforianya kencangnya 5 tahun sekali loh. 5 tahun sekali, tapi sebenarnya gini, kalau kita sebagai pelaku ekonomi kecil nggak ada yang diuntungin sih. Dari pertarungan politik sebenarnya nggak ada. Itu dia. Nggak ada yang diuntungin. Itu dia. Kecuali misalnya gue sebagai dealer mobil, gue akan berafiliasi dengan salah satu pilihan calon. Gitu kan. Iya. Karena ada momentum. Gue jual mobil sekali untung cepet 200. Iya. Dan bisa nitip kebijakan. Gitu. Tapi sebagai pelaku UKM, udah ntar mendingan lu fokus sama produk lo, kemudian kembangin potensi diri lo, kemudian jaringan. Jangan lu mau itu jadi sapi perah politik. Ya, jaringan perluas. Didagang-dagangin sama calon politik. Wah, ini gue punya anggota UKM nih, siap memilih lo. Aduh. Ya kalau calonnya kepilih. Iya, kalau nggak kepilih, lu udah terlanjur di stigmanya bahwa lu pendukung ini. Bahaya itu yang bahaya. Makanya gue di UKM gue Maju Berdaya adalah posisi gue itu non partisan. Gue akan dukung siapapun pemerintahannya. Cuman satu. Siapapun nanti pemimpin terpilih, Mbok tolong UKM ini dipayungin hukum di tingkat bawah maupun di kelurahan, kecamatan lah. Dua struktural itu yang harus punya payung hukum. Pertanyaan jebakan nih.
Kalau ada menurut lu seorang calon yang wah kayaknya dia bisa nih, terus jadi, ternyata enggak, lu masih akan begini, menyuarakan ini, masih akan lu tagih, lu kejar? Siapapun, kan gue tidak berafiliasi pada siapapun. Dan gue lihat konsep di Depok ini dua-duanya belum nyentuh itu. Iya, maksud gue gini, lu Dua-duanya belum nyentuh itu. nah, lu punya kegalauan itu, lu punya keresahan itu. Terus ada calon nih yang denger, akhirnya mau berjanji bahwa apa yang lu resahkan itu akan dibenahi. Begitu jadi nggak dibenahi, lu akan tetap kejar. Oh iya dong, Oke. kejar lah, sampai manapun kejar. Gitu. Walaupun secara tidak kasat mata gue memilih dia. Iya. Lo kan iya. itu kan janji politik, janji umum. Iya. Janji yang dijanjikan ke seluruh warga. Iya. Dan gue sebagai warga Depok punya hak untuk menagih janji. Untuk menagih. Gitu. Iya. Tapi sampai saat ini kedua calon belum pernah bikin janji. Itu kan gue bingung. Apa tim tanknya itu nggak sampai kepikiran ke situ gitu loh. Iya. Gitu kan. Ataukah memang ada kepentingan lain di tim pemenangannya dia tentang UKM ini hanya sebagai udahlah. Gue juga ada keresahan soal itu. Udahlah UKM sebagai sapi perah aja sudahlah. Yang penting anggaran tuh masukin ke UKM, entah nantinya goalnya tercapai atau tidak bodo amat. Yang penting anggarannya ada. Ini yang salah. Tata kelola pemerintahan yang salah. Salah satunya seperti itu. Tidak melihat kebutuhan dasar masyarakat. Iya. Kalau boleh nitip nih, gue juga sekalian ada keresahan. Background gue sebagai seniman, pemusik, itu ada satu keresahan yang belum pernah, bahkan dibuat janji pun belum pernah. Kan ada undang-undang apa? Hak cipta itu diperjuangkan, bener-bener dibenerin, ditata bener. Loh, undang-undang musik itu? Enggak. Aduh, RUU permusikan justru malah mengekang. Nonsense. Malah gitu. bikin nggak kreatif gila. ya. Ada sertifikasi, ada ini apa segala. Waduh, malah kacau itu. Jadi itu malah kebalikannya yang terjadi. Malah ada kemunduran ya. Malah ada rancangan undang-undang yang kayak begitu yang harusnya. Jangan ngomong begitu. Banyak pemusik-pemusik yang lagunya didengar sampai sekarang miskin. Iya. Miskin. Nggak dapet dari apa yang royaltinya dia karyakan. ya. Royaltinya nggak dapet. Ya, jadi itulah simpulannya. Gue tutup aja, gue simpulkan bahwa di UKM ketika lu bicaranya naik kelas, yang satu personal lu nya juga dibenerin. Tar dulu, personal yang itu yang kita pernah cerita bahwa ada tips dan tips dan trik bagi pelaku UKM yang skala kecil lah yang bisa dilakukan sebenarnya pada proses branding itu gimana? Gue digital itu ya, ke digital lah. Abis ini kita masuk ke sana. Mending gue tutup dulu biar lu pada nggak bingung nontonnya. Siap. Simpulannya adalah UKM. Kopi nambah nih. Apa teh? Nambah lah. Nggak usah lah, teh aja. UKM mau naik kelas, personal lu benerin, terus perluas jaringan dengan cara ikut ke komunitas atau bahkan membentuk komunitasnya. Di situ jangan ngomong gue pengen mengaktualisasi diri karena tujuan lu adalah lu pengen mempopulerkan brand lu. Nggak begitu. Brand itu ketika lu nya sudah banyak dikenal, ketika orang sudah punya trust sama lu, itu otomatis kok orang akan tahu brand lu apaan. Kayak Bang Ipul, orang mungkin sekarang banyak tahu justru Bang Ipulnya, bukan brandnya. Tapi begitu dia udah ngomongin brandnya nanti, itu udah otomatis banyak orang yang Oke, brandnya Bang Ipul ini. Otomatis. Jadi jangan berpatokan sama produk lu. Jangan berpatokan bahwa semua demi mengangkat produk lu. Nggak gitu. Elunya, kitanya sebagai personal, itu dulu. Gimana kita mencari trust orang. Mencari trust orang itu termasuk nanti mencari investor loh, itu termasuk salah satunya. Bisa nggak lu dipercaya seorang investor? Karena gini, kalau bicara payung hukum tadi, balik lagi ke payung hukum tadi, karena payung hukum itunya belum ada, penyalurannya masih banyak yang nggak tepat sasaran, maka mungkin kita bisa cari investor. Nanti ada topiknya kita bahas itu, tapi istilahnya gini, dalam mencari investor juga, kalau lu bukan siapa-siapa, lu tidak pernah berbuat apa-apa untuk orang banyak, siapa yang mau percaya sama lu? Gitu ya. Siapa yang mau percaya bahwa wawasan lu itu bisa dipakai? Bahwa lu dalam berbisnis itu... Oh, berarti seperti yang di Faisal, menjual diri. Menjual diri sebenarnya itu penting juga, bukan menjual produk doang. Lu nggak bisa jual diri, lu apalagi jual produk. Bisa, kalau bicara bisa. Tapi naik kelas nanti.
Semua kalau kita lihat orang-orang sukses yang naik kelas dengan produknya, dengan ininya adalah karena personal orangnya, pebisnisnya naik kelas dulu. Tapi kan mak UKM mah di dapur doang, Bro. Ya, ada anaknya dong. Ada anaknya, ada ininya. Nah, Sebagai ambasador. betul, betul. Nanti kita bahas habis ini kedekatan anak-anak sekarang dengan dunia digital itu bisa dimanfaatkan. Oke. Itu kesana Siap. Oke, kita tutup. Itu kesimpulannya. Terima kasih udah nonton Ngopi. Abis ini kita akan lanjut lagi. Masih bersama Go Farlo dan Bang Ipul. di Ngopi Ngobrol Inspirasi. Inspirasi. Thank you.